Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Selalu baru, setiap hari besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, bicara buat kami masing-masing. Roh Kudus, interpretasikan kebenaran firman Tuhan menjadi kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap kebenaran firman Tuhan bisa kami terima. Kami mengubahkan kehidupan kami sehingga kami pulang daripada tempat ini kami berubah Tuhan. Hidup kami diubahkan, cara pandang kami diubahkan, perilaku kami diubahkan. Sehingga orang-orang juga melihat perubahan dalam kehidupan kami. Mereka memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bicara buat kami masing-masing pada hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya. Katakan, amin. Silakan itu Bapak Ibu Saudara semua kasih tepuk tangan untuk Freedom Worship yang sangat luar biasa hari ini. Siapa yang diberkati oleh Freedom Worship? Boleh angkat tangannya? Oke. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar? Sebelum saya memulai apa yang akan saya bagikan pada pagi siang hari ini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah buat Bapak Ibu Saudara yang belum tahu, kita di 2026 ini akan memulai ministry yang baru namanya Marketplace Ministry. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di Marketplace ataupun mau ada di Marketplace juga seperti pengusaha, mungkin kerja di kantor ataupun apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, boleh langsung ikutan di Marketplace Ministry. Ya, jadi ini adalah ministry yang baru yang dipercayakan pada Pastor Mike pada saya untuk saya bisa bangun Marketplace Ministry ini. Jadi boleh di-scan yang ada di depan Bapak Ibu Saudara semua, nanti ada form boleh Bapak Ibu Saudara isi. Karena ini yang seru. Di tanggal 30 Januari ini kita mau ada Marketplace Ministry Meet. Ya, dan bukan meet-nya nggak di gereja karena kita kan marketplace ya, kita harus ada di luar. Tapi nggak jauh-jauh, cuma di sebelah aja. Kita mau main paddle. Ayo dong. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau ikutan, ya kan, scan dulu, ya kan, baru di situ nanti bisa di-invite di grupnya dan di situ nanti ada informasi-informasi tentang kegiatan kita, terutama di bulan Januari ini karena tanggal 30 Januari kita akan melakukan pertemuan pertama Marketplace Ministry. Iya benar, 30 Januari. Oke? Udah di-scan? Enggak ada di Marketplace apa? Apa semuanya pelayan Tuhan? Full timer ya? Oke, saya akan mulai. Dan Bapak Ibu Saudara, kita mendoakan gembala kita, Pastor Mike, Pastor Lia, dan Pastor Lori yang ada di Korea. Sedang prayer meeting mereka. Kita percaya banget mereka kembali akan membawa sesuatu yang baru buat kita semua. Amin? Oke, saya akan mulai. Saya akan mulai dengan ini. Di tahun 2026 ini, Freedom mengambil tema besar tahunan itu adalah build. Sama-sama bilang build. Nah, waktu di tahun 2025, ya kan, temanya apa? Forward. Ya, dan saya meyakini di tahun 2025 ini saudara mengalami banyak kemajuan dalam kehidupan saudara. Amin. Ada yang belum mengalami kemajuan? Berarti sudah mengalami kemajuan semua? Maka saya percaya di tahun 2026 ini, di tema build ini akan ada banyak yang dibangun di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Enggak ada yang bilang, amin. Ulang, karena saya percaya di tahun 2026 ini akan ada banyak yang dibangun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Saudara akan mulai membangun hal-hal yang mungkin udah lama saudara gak pikirkan. Mulai bangun lagi tuh. Mulai bangun apa? Komitmen yang baru, ya kan? Mulai membangun apa? Mulai membangun dan menemukan ide dan kreativitas yang baru. Mulai membangun apa? Bisnis yang baru, opportunity yang baru. Saya percaya itu akan terjadi di tahun 2026 ini. Amin. Tapi sebelum kita melakukan semuanya itu, penting buat kita memulainya dari membangun diri kita sendiri. Oke? Nah, baru setelah kita membangun diri kita bisa membangun hal-hal eksternal yang ada di luar diri kita. Makanya di bulan Januari ini temanya adalah build an altar. Oke, dan saya akan mulai dengan ini. Klik. The way of the kingdom of God always starts within you and through you. Kerajaan Allah tuh selalu dimulai dari diri kita dan lewat diri kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara semua, ya ntar saya mau bangun asal saya udah dapat bla bla bla. Itu bukan cara kerja kerajaan Allah.
Karena kerajaan Allah selalu dimulai apa? Dari dalam diri kita dan melalui diri kita. Ya, sampai sini aman? Oke. Minggu pertama Pastor Mike menyampaikan ini, di mesbah kita harus putuskan bahwa hidup kita diperintah oleh kerajaan Allah. Dan hari ini saya mau melanjutkannya dan judulnya adalah Fire on the Inside. Nah, Pastor Mike di minggu pertama bilang ini, Abraham membangun banyak mesbah dalam kehidupannya. Ada beberapa mesbah yang dibangun Abraham di dalam kehidupannya. Dan mesbah merupakan tempat di mana manusia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tempat pertemuan. Dulu nggak ada gereja. Jadi tempat pertemuan manusia dengan Allah di mesbah. Dan hari ini kita akan membahas salah satu hal yang penting juga yang harus ada di mesbah, namanya adalah nyala api. Sama-sama bilang nyala api. Oh, kalau bilang api kayaknya panas gitu ya. Tapi ini nggak panas, tenang aja. Karena setiap korban yang disuguhkan di atas mesbah tersebut adalah korban bakaran. Ya kalau gimana caranya korban bakaran tapi nggak ada apinya? Kan nggak mungkin ya. Makanya dibutuhkan nyala api untuk apa? Untuk membakar korban yang ada di atas mesbah tersebut. Di dalam hukum Taurat, zamannya Musa nih, mesbah merupakan tempat yang sangat penting karena Tuhan memberitakan bangsa Israel harus membangun mesbah di dalam kemah suci. Ternyata tanpa adanya api percuma aja. Dibutuhkan api di dalam mesbah tersebut. Kita baca ayatnya. Klik, 2 kali, klik. Keluaran 29 ayat 18. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mesbah, itulah korban bakaran. Suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ada banyak ayat yang akan saya sebutkan pada pagi siang hari ini, tapi saya minta saudara ikutin saja gitu kan. Kalau ngantuk tidur aja nggak apa-apa, nanti saya bangunin pas sudah mau selesai nggak apa-apa. Tapi kalau saudara mau mengikuti sebentar gitu kan, saya akan menjelaskannya. Nah, apa sih arti daripada api itu? Dia bilang kan, haruslah kau bakar. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Apa sih sebenarnya api yang ada di mesbah itu ya kan? Pasti saudara bertanya nggak? Apa sih arti daripada api yang ada di mesbah tersebut? Nah, kalau saudara suka olahraga gitu kan atau nonton pertandingan olahraga gitu kan, kalau lihat pertandingan yang wah kayak hari ini katanya mau ada El Clasico, bener gak sih? Waduh, gak nonton bola. Ada yang nonton basket? Ya kalau misalkan LeBron James lagi main keren banget, pasti kita bilang, wih LeBron James lagi on fire, iya kan? On fire tuh lebih kayak antusias, fokus ya kan, dia bisa melakukan banyak hal yang keren-keren banget gitu kan. Dia lagi on fire, oh enggak yang di belakang enggak, parlente bukan, on fire ya. Nah ternyata Alkitab bilang bahwa api bukan hanya lambang antusias saja, tapi api melambangkan beberapa hal. Dan kita akan belajar hal tersebut hari ini. Saya catat ada 3 hal, jadi saya harap saudara bisa mencatatnya, ataupun kalau saudara nggak mencatatnya ada di YouTube nanti keluar di hari Selasa. Iklannya oke kan? Oke. Yang pertama, nyala api melambangkan apa? Yang pertama adalah hadirat Allah. Hadirat Allah sering dilambangkan dengan nyala api di dalam Alkitab. Terutama dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama kita tahu bahwa Yesus belum lahir. Ya, perjanjian lama itu Yesus belum lahir. Dan Allah masih menyatakan hadiratnya atau keberadaannya dengan cara yang berbeda-beda kepada umatnya. Ya kan? Jadi Allah tetap ada di perjanjian lama, tapi dia melambangkan dirinya hadiratnya dengan cara yang berbeda-beda. Dan salah satu bentuk yang sering dikatakan Alkitab tentang hadirat Allah adalah dengan nyala api. Sampai sini aman? Oke, ketika korban dinyalakan dengan nyala api itu melambangkan bahwa pada saat itu juga hadirat Allah ada di tempat itu dan menerima setiap korban bakaran yang dipersembahkan. Maka daripada itu setiap korban yang diberi haruslah korban yang tidak bercacat. Saudara, Bapak Ibu Saudara boleh baca semuanya di kitab Keluaran, Imamat, di situ ada hal tentang korban, tapi kita nggak mau ke situ karena saya mau membahas tentang api. Karena api adalah salah satu bentuk representatif dari hadirat Allah sewaktu datang kepada umatnya. Jauh sebelum ada peraturan tentang mesbah ya, sesudah Abraham, Ishak dan Yakub mati gitu kan, Allah belum lagi menampakkan diri kepada umatnya. Ya kalau Bapak Ibu Saudara baca di Kejadian 50 gitu kan, terakhir kali Allah bertemu itu, Allah menampakkan dirinya itu Allah bertemu dengan Yakub.
Ya, kita udah belajar itu minggu kemarin. Dan Allah belum lagi menampakkan dirinya kepada umatnya. Sepanjang itu bangsa Israel masuk ke Mesir, ya kan jadi budak di sana, Allah belum lagi menampakkan diri kepada umatnya. Nah, saya cari tahu ada berapa lama tuh Allah tidak menampakkan dirinya dari semenjak Yakub sampai Musa, ternyata 400 tahun. Lama banget ya, 400 tahun. Ya karena bangsa Israel jadi budak di Mesir aja udah 400 tahun lebih. Berarti lebih dari 400 tahun, kurang lebih 400 tahunan. Dan Allah teringat kepada janjinya kepada Israel sewaktu melihat bangsa Israel diperbudak di Mesir. Allah mendengar, Keluaran 2 ayat 24 bilang ini, Allah mendengar mereka mengerang lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah mau untuk membebaskan bangsa Israel dan Allah pilih siapa? Moses atau Musa. Ya kan, benar gak? Untuk memimpin apa? Bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ini kalau Bapak Saudara sekolah minggu ya, atau dulu sering ikut Sunday School atau apapun itu. Musa waktu pertama kali ketemu sama Tuhan di mana sih? Di Menteng, bukan. Di mana? Di Cakung, bukan. Itu masih Karel. Ada lagi? Di mana? Di Otista apalagi. Musa waktu pertama kali bertemu dengan Tuhan di Semak Duri. Siapa yang bilang kebakar? Belum dibilang kebakar, dia udah bilang kebakar. Semak Duri, siapa yang bilang kebakar? Ayo kita baca ayatnya, Keluaran 3 ayat 2-6. Ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari apa? Semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang. Ini pertemuan, Allah bertemu dengan Musa pertama kali semenjak Allah bertemu dengan Yakub jauh sebelum bangsa Israel diperbudak di Mesir. Dan sewaktu Musa melihat nyala api, Musa jadi penasaran, ya kan? Tadi bilang semak bakar gitu kan, semak duri. Ya kan karena semak duri ada nyala api, harusnya apa? Kebakar, tapi Musa pas ngeliat ini, oh ternyata gak kebakar nih, apaan nih, penasaran gitu kan. Musa agak-agak kepo juga, agak-agak penasaran juga. Lalu Allah memanggil Musa, Musa, Musa. Waktu Musa mendengar, oh iya dia bilang, oh ini Allah ya, Elohim ya, Yahweh ya. Dan pertama kali Allah bilang sama Musa adalah, aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah leluhurnya Musa. Dan dari perjumpaan Musa pertama kali dengan Allah, Musa mendapati panggilannya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Makanya saya bilang gini, perjumpaan pribadi dengan hadirat Allah selalu membawa kita ke dalam setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya kan? Kalau saudara bilang saudara menemukan, bertemu dengan hadirat Allah, sudah seharusnya engkau mendapati panggilanmu. Engkau mengerti apa tujuan hidupmu. Engkau mengerti apa yang Tuhan mau lakukan lewat hidupmu di dunia ini. Ya kan? Makanya perjumpaan pribadi dengan Allah selalu membawa kita ke dalam setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dalam perjalanan hidup kita mengalami perjumpaan dengan hadirat Allah dan kita akan menemukan panggilan kehidupan kita ketika kita berjumpa dengan hadirat Allah. Oleh sebab itu apa? Jangan pernah lari ketika Allah memanggil kita. Ya kan? Kalau dipanggil nih, misalkan contoh dipanggil nih. Lukas gitu kan, Lukas takut gitu kan, kabur gitu kan. Harusnya apa? Malah mendekat. Ya kan seperti yang Musa bilang, ini aku Allah, ya kan? Ini aku Allah ayahmu, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa Tuhan itu gak pernah jauh dari kita. Bahkan Tuhan yang mendatangi Musa pertama kali sebelum ada hukum Taurat.
Dan ternyata Tuhan yang punya inisiatif terlebih dahulu. Makanya saya bilang ini, selalu menjadi inisiatifnya Tuhan untuk datang menghampiri kita. Selalu. Selalu inisiatifnya Tuhan. Seberapapun kita jauhnya sama Tuhan, Tuhan punya inisiatif untuk selalu mendatangi kita terlebih dahulu. Ya kan? Siapa di sini yang dalam kehidupannya merasakan bahwa pertama kali kita bertemu dengan Tuhan itu di dalam kondisi yang kita kadang-kadang nggak ngerti. Saya mengalaminya. Ya kan waktu saya belum mengenal Tuhan, belum tahu Tuhan, Tuhan berinisiatif mendatangi saya. Saya percaya itu juga saudara alami dalam kehidupan saudara kan. Makanya kalau ada yang bilang gini, Tuhan tuh berubah ya dari perjanjian lama, yang jauh banget menjadi Tuhan yang dekat dalam perjanjian baru. Padahal kalau kita baca ayatnya ini, baca pasalnya ini, kita melihat banget bahwa banyak kejadian yang dialami di perjanjian lama yang ternyata Tuhan tuh punya inisiatif terlebih dahulu untuk bisa mendatangi umatnya. Jadi Tuhan tuh gak pernah berubah. Dia sama dulu sekarang sampai, ya kan? Jadi Tuhan di perjanjian lama ternyata punya inisiatif juga. Tuhan yang sama yang ada di dalam hidup kita saat ini, ada Tuhan yang sama juga ada di perjanjian lama. Dia punya inisiatif yang sama untuk selalu mendatangi kita. Buat saudara di sini yang sedang merasakan ini, Tuhan sedang jauh dari kita. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara semua, itu tipuan. Gak pernah sekalipun Tuhan jauh dari kita. Kadang-kadang yang bikin kita merasa Tuhan jauh dari kita adalah cara pandang kita. Misalkan Tuhan di depan kita, terus kita memandang ke kiri nih. Kita gak ngeliat Tuhan lagi. Dan kita menganggap Tuhan jauh. Padahal apa? Cara pandang kita yang Tuhannya gak pernah jauh. Sampai sini setuju? Oke. Dia Allah yang selalu mau dekat dengan kita. Jangan mau terintimidasi dengan hal bahwa Tuhan tidak mau dekat dengan saudara. Itu adalah tipuan. Tuhan selalu ada dekat dengan saudara. Lanjut ceritanya ya. Setelah Musa ketemu sama Tuhan pertama kali, ya kan? Akhirnya apa? Musa ditunjuk, banyak perdebatan di situ, tapi boleh saudara baca, kita nggak ada waktu di situ. Akhirnya Musa ditunjuk dan Musa akhirnya datang lagi ke Mesir dan akhirnya Musa membawa bangsa Israel keluar dari. Udah pernah baca ayatnya belum? Apa cuma saya doang nih yang baca? Udah pernah baca kan ayatnya kan? Oke. Nah, setelah mereka semua keluar dari Mesir, setelah Firaun dan tentara-tentaranya mati, gitu kan, setelah mengejar gitu kan di laut yang terbelah itu, Allah menuntun bangsa Israel di mana? Cilacap bukan. Di padang gurun. Sama-sama bilang padang gurun. Iya. Yeah. Nah, Allah ada untuk menuntun dan memperlihatkan keberadaannya bahkan di padang gurun sekalipun. Kita baca ayatnya ya, Bilangan 9 ayat 15-20. Sabar, sebentar. Kita baca dulu ayatnya. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas cita Tuhan orang Israel berangkat dan atas cita Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas cita Tuhan mereka berkemah dan atas cita Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi, ketika awan itu naik pada waktu pagi mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang maupun pada waktu malam. Apabila awan itu naik mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat, tapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Kali ini tuntunan Tuhan kepada bangsa Israel di padang gurun dalam rupa tiang awan dan api. Ya kan? Hadirat Allah selalu ada ternyata menuntun bangsa Israel di setiap kondisi apapun, bahkan di padang gurun sekalipun. Padang gurun itu ternyata dalam kehidupan kita tidak akan pernah membawa Tuhan jauh dari kita. Enggak. Karena dia selalu ada bahkan di dalam padang gurun sekalipun. Mungkin beberapa dari saudara semua sedang mengalami padang gurun dalam kehidupan saudara. Saya mau kasih tahu ini,
padang gurun adalah tempat di mana tuntunan Tuhan selalu ada buat kita. Iya. Tuhan selalu ada dan tetap ada di dalam apapun yang saudara hadapi. Bahkan di padang gurun sekalipun, ini bangsa Israel di padang gurun, Tuhan ada di situ. Sebagai apa? Tiang awan dan api. Ya kan bangsa Israel ngikutin tuh. Oh tiang awan diem, gua diem. Tiang awan jalan, gua jalan gitu. Bayangin, kalau misalkan lagi ada orang lagi di toilet, tiba-tiba tuh tiang naik. Buru-buru deh. Ya kan gue gak bisa nunggu lagi, tiang ini udah naik, gue harus berangkat. Karena mereka melihat bahwa tiang awan dan api itulah yang menuntun bangsa Israel. Sama seperti kita semua. Ya kan? Bahwa di dalam padang gurun sekalipun hadiratnya selalu ada bersama dengan kita. Hadirat Allah ada bersama bangsa Israel di padang gurun, hadirat Allah ada bersama dengan kita di dalam setiap apapun yang kita hadapi. Hadirat Allah selalu ada bersama kita kemanapun kita melangkah. Ya, selalu. Di dalam sungai, di dalam lembah yang hijau, di dalam padang gurun sekalipun. Hadirat Allah selalu ada. Dan kita harus mengerti akan hal ini bahwa kita tuh kadang-kadang sering berpikir gini, waktu senang kayaknya hadirat Tuhan tuh ada gitu. Kalau lagi kering, padang gurun tuh kayaknya hadirat Tuhan tuh nggak ada gitu. Padahal itu semua bukan kebenarannya karena hadirat Allah itu selalu ada bersama kita kemanapun kita melangkah. Amin? Oke, kehidupan sekarang ini, kita ini sekarang ini nggak perlu lagi kita melihat hadirat Allah itu dalam bentuk nyala api, ya kan? Ada yang pernah lihat hadirat Allah dalam bentuk nyala api? Kalau ada sih mau belajar juga sih gimana caranya. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib sudah menyelesaikan semuanya. Dan hadirat Allah sudah hidup di dalam kita. Makanya ayatnya ada ini, klik. Barang siapa mengaku Yesus adalah anak Allah, Allah tetap di dalam dia dan dia dalam Allah. Jadi sekarang hadirat Allah ada di mana? Di dalam kita, ya. Lucunya kalau gini, kita tahu bahwa hadirat Allah di dalam diri kita. Artinya apa? Di dalam keseharian kita ada hadirat Allah kan? Benar gak? Kemanapun kita pergi, di kerjaan, di mana di tempat nongkrong, di mana di gereja, di luar gereja, dimanapun ada hadirat Allah dalam kehidupan kita. Dan ada hadirat Allah berarti ada kuasa daripada hadirat Allah tersebut, benar kan? Karena hadirat Allah itu di dalam hadirat Allah itu ada kuasa untuk apa? Untuk memutus setiap keterikatan. Bapak Ibu Saudara yang punya keterikatan di sini, ada hadirat Allah dalam kehidupan kalian. Kalian bisa memutus setiap keterikatan itu. Hadirat Allah itu membawa kebangkitan. Ada kebangkitan dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Hadirat Allah itu terjadinya apa? Perubahan hidup. Makanya saya tulis di sini. The presence of God manifest the power of God. Breaking change, igniting revival, and transforming lives. Pasti waktu kita tahu bahwa ada hadirat Allah, setiap kuasa Tuhan yang ada dalam kita mampu untuk memutus setiap keterikatan, mampu untuk membangkitkan, menyalakan kebangkitan, dan terjadinya perubahan hidup. Kalau kita sudah tahu bahwa ada hadirat Allah dalam kehidupan kita, harusnya kita tidak perlu lagi merasa takut dan bimbang dalam apapun yang kita lakukan. Tadi baca kan, bangsa Israel kan, mereka tuh nungguin si tiang awan dan api itu untuk jalan. Bayangin, sekarang hadirat itu tinggal di dalam kita. Kenapa kita jadi takut untuk melakukan apapun juga? Kira-kira Tuhan maunya gue gimana ya? Enggak, udah ada di dalam kalian, udah ada di dalam kita. Waktu kita jalan, hadiratnya ikut dong. Bener gak? Kalau dulu kan nungguin hadiratnya jalan, kita jalan. Kalau sekarang udah ada di dalam kita, artinya kemanapun kita melangkah, kita membawa hadiratnya. Jadi buat apa? Nunggu, kebanyakan gini. Kebanyakan orang Kristen gini. Saya nunggu tanda dari Tuhan. Saya pernah tuh melakukan itu tanda. Ditungguin gak datang-datang tuh tanda. Ternyata gak ada tanda, cuman apa? Melangkah. Karena hadiratnya udah ada di dalam, bener gak? Kalau dulu nungguin tiang awannya jalan, kalau sekarang hadiratnya udah ada. Jadi kita tinggal jalan aja. Iya kan? Sampai sini saudara paham? Makanya ini yang penting banget bahwa ketika kita menyadari bahwa hadirat Allah ada di dalam kehidupan kita, harusnya kehidupan kita menjadi kehidupan yang tahu kemana kita melangkah. Langkah aja dulu. Nanti kalau misalkan saudara merasa langkahnya tidak cocok,
Allah akan kasih tahu. Iya kan kasih tahu, salah jalan ke kiri dikit. Tapi kalau nggak melangkah, dia susah kasih tahu. Karena kita harus melangkah terlebih dahulu. Ya, ini yang penting banget. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini kalau baca versi Inggrisnya, Christ in you. Di dalam, bukan di tengah. Kalau di tengah kan antara ya. Kalau di dalam apa? Di dalam kita. Christ in you. Bapak Saudara boleh baca di translation yang Inggrisnya, dibilang Christ in you, the hope of glory. Sudah paham? Yang pertama, api itu adalah lambang daripada hadirat Allah. Kita masuk yang kedua ya. Yang kedua, apa itu api? Melambangkan kuasa Roh Kudus. Api dalam perjanjian baru sering dilambangkan sebagai manifestasi dari kuasa Roh Kudus. Alkitab berkata sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memerintahkan murid-murid untuk diam di mana? Di loteng. Kalau bahasa Inggrisnya bilang upper room. Karena Yesus mengatakan bahwa akan datang seorang pribadi yang namanya Roh Kudus, dan Roh Kudus yang akan datang yang akan menolong kita semua sampai dengan hari ini. Murid-murid nunggu di loteng gitu kan, mungkin udah nunggu lama gitu kan, sampai pada hari yang ke-50. Roh Kudus datang. Kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul satu tempat. Ketika tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Api melambangkan manifestasi daripada kuasa Roh Kudus ketika datang ke dunia ini. Makanya kita suka kan dengan konsep ini, kepenuhan Roh Kudus, ya kan? Suka gak? Ya kan? Suka banget tuh. Bahkan dulu ya, ini cerita aja nih, karena saudara semua adalah family gitu kan, second family gitu kan. Dulu di KKR tuh sering banget tuh, saudara mau kepenuhan Roh Kudus, saya akan kasih api, ya kan? Bener gak? Iya kan? Nah padahal kepenuhan Roh Kudus gak ada sangkut pautnya dengan teriak-teriak. Kepenuhan Roh Kudus itu menurut saya gak ada sangkut pautnya dengan teriak-teriak, dengan wah, gak ada. Karena di dalam ayat ini gitu kan, di dalam pasal 2 gitu kan, dan kita bisa baca juga di pasal 4, ini menarik banget. Karena setelah murid-murid di pasal 2 ini kepenuhan Roh Kudus datang pertama kali, apa yang dilakukan? Petrus berani memberitakan kebenaran. Dia 3.000 orang dibaptis, ya kan? Nah yang menarik apa? Di pasal 4 juga dibilang, Kisah Para Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Artinya salah satu bukti dipenuhi dengan Roh Kudus itu bukan teriak-teriak, bongkar sana, bongkar sini, hancurin anak, hancurin, enggak. Tapi salah satu bukti bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus adalah kita berani. Berani untuk apa? Memberitakan kebenaran firman Allah. Berani untuk apa? Untuk melakukan kehendak Allah dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Salah satu buktinya adalah kita dengan berani. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara waktu bilang, wah aku dipenuhi dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kamu berani? Beranikah kamu mengambil keputusan yang sulit dalam kehidupanmu? Berani kamu untuk mencoba hal yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu? Berani. Luar biasa kan, ternyata kepenuhan Roh Kudus bukan dilihat dari seberapa besar teriakannya atau seberapa kenceng goyangan badannya. Karena di Kisah pasal 4 ini dibilang, yang goyang itu bukan orangnya, tapi apa? Tempatnya. Kalau sekarang kita kan yang goyang orangnya, tempatnya gak goyang. Kalau dulu yang goyang tempatnya, bukan orangnya. Nah makanya kita harus mengerti akan hal ini bahwa seberapa berani kita untuk memberitakan firman Tuhan ketika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan pernah batasi diri kita. Kadang kita terlalu takut untuk menyatakan kuasa Roh Kudus. Ingat bahwa Roh Kudus itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ya dulu saya tuh kadang-kadang merasa bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menakutkan. Wow kenceng banget suaranya. Kayaknya serem banget gitu. Ternyata waktu saya baca firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab gitu. Ternyata gak seperti itu. Roh Kudus tuh gak pernah membuat sesuatu yang onar. Berani. Roh Kudus terlebih besar daripada apapun yang ada. Terlebih besar dari diri kita sendiri.
Roh Kudus akan menyatakan banyak hal dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan membantu kita untuk membangun banyak hal dalam kehidupan kita di tahun 2026 ini. Roh Kudus yang akan bantu. Makanya salah satu value di Freedom Church yang kita percaya adalah Spirit led. Kita mempercayakan bahwa Roh Kudus yang memimpin kita senantiasa dalam setiap langkah kehidupan kita. Roh Kudus akan memimpin kita saat kita meminta Dia untuk memimpin kita. Roh Kudus akan memimpin kita saat kita meminta Dia untuk memimpin kita. Waktu kita nggak mau dipimpin, Roh Kudus nggak bisa pimpin. Kita harus minta untuk bisa dipimpin sama Roh Kudus, maka Roh Kudus pasti akan memimpin kita. Makanya jangan batasi kepemimpinan Roh Kudus, Bapak Saudara semua. Roh Kudus bisa memimpin kita dalam banyak hal, bahkan dalam keterbatasan. Makanya saya tulis ini, keterbatasan adalah ruang kerja Roh Kudus. Waktu kita terbatas, di situ Roh Kudus bekerja, ya kan? Keterbatasan itu ruang kerja Roh Kudus. Kalau kita merasa semuanya bisa, Roh Kudus nggak bisa bekerja. Kita tidak bisa merasakan pekerjaan Roh Kudus. Tapi dalam keterbatasan, dalam kelemahan, itu ruang kerjanya Roh Kudus. Iya kan? Kadang-kadang kita berpikir kayak gini, saya sering berpikir, kenapa saya bisa sampai di hari ini ya? Kok bisa ya? Sering ada pertanyaan itu? Sering banget, kalau saya sih sering banget. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ternyata saya menyadari bahwa itu adalah kerja Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita dalam keterbatasan kita. Jadi ketika orang bilang, kamu terbatas, source kamu terbatas, kamu gak bisa. Keadaan kamu membuat kamu kayaknya lemah banget, gak bisa. Ingat akan hal ini, Roh Kudus yang akan kasih kemampuan di atas keterbatasan dan kelemahan kita. Jangan takut dengan keterbatasan, jangan takut dengan kelemahan. Makanya Roma 8 ayat 26 bilang ini, versi NLT-nya. And the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita, ini contohnya dikasih tahu. Kita gak tahu apa yang kita doakan. Roh Kudus tuh akan bekerja dengan rintihan, dia bilang, yang tidak dapat kita ungkapkan. Itu cara kerja Roh Kudus. Waktu kita merasa gak bisa, di situ Roh Kudus bisa melakukan pekerjaannya. Sampai sini, aman? Oke, ini poin terakhir. Ayo bangunin kiri kanannya, saya udah lihat banyak yang tidur, ayo bangun, ayo bangun. Ayo udah mau selesai. Apa sih sebenarnya api itu melambangkan apa sih yang terakhir ini? Api itu menguji pekerjaan. Hah? Pekerjaan, maksudnya? Saya senang saudara bertanya. Karena kita di sini mempunyai pekerjaan, ya. Tuhan mau kita bekerja. Pasti ada interupsi. Saya mau interupsi. Saya udah gak kerja. Tenang, belum selesai. Tuhan kasih setiap kita pekerjaan dan Tuhan kasih setiap kita pekerjaan baik. Pekerjaan yang dimaksud di sini bukan kerja di perusahaan. Ataupun buka bisnis. Ataupun mungkin ada yang ibu rumah tangga itu pekerjaan loh. Bukan maksudnya pekerjaan seperti itu, tapi pekerjaan yang dimaksud di sini adalah pekerjaan untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Efesus 2 ayat 10. Ini ayat dasarnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan kita baik. Kita semua di Freedom ini udah belajar tentang pekerjaan baik ini dari awal gitu kan. Tapi saya mau ingetin lagi bahwa untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bukan soal pekerjaan Bapak Ibu Saudara semua. Bukan soal di mana tempat Bapak Ibu Saudara bekerja. Bukan soal tempat di mana Bapak Ibu Saudara punya bisnis atau apapun itu. Bukan soal itu. Tapi pekerjaan di sini adalah klik. Pekerjaan baik yang ada di sini adalah namanya ergon. Sering dengar kata-kata ergon? Hah? Ergon, pekerjaan baik. Bagaimana caranya kita tahu bahwa pekerjaan kita dilakukan? Adalah ergon yang diuji. Jadi mungkin di setiap kita ini punya pekerjaan baik,
Tapi mungkin setiap kita belum menemukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Makanya segala sesuatunya perlu diuji. Alkitab mencatat bahwa ergon pekerjaan kita akan nampak dan akan diuji. Diujinya dengan apa? Dengan apa? Dengan api. Api yang akan membakar, akan menguji kualitas pekerjaan tersebut. Makanya 1 Korintus 3 ayat 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15 bilang gini nih. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatanya sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh apa? Api itu. Pekerjaan di sini apa? Bahasa aslinya ergon. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan apa? Menderita kerugian karena dia tidak melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dalam api. Jadi pekerjaan ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Karena once saudara sudah menerima Yesus, saudara sudah selamat. Tapi setelah itu ada pekerjaan baik yang saudara harus lakukan. Namanya ergon. Sampai sini paham? Ternyata waktu kita tahu bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang sejalan dengan kehendak Tuhan adalah waktu ergon kita diuji. Jadi kita harus ngerti kadang-kadang mungkin hal-hal yang terjadi dalam kehidupan itu mungkin gak enak. Mungkin rasanya dalam dunia marketplace itu kok kayaknya susah banget ya. Jangan salah, lagi diuji ergonnya. Mungkin kok bisnis kayaknya lagi susah banget ya. Jangan salah, mungkin ergon kamu lagi diuji di situ. Kok kayaknya hubunganku dengan keluarga kayaknya berat banget ya. Jangan khawatir, mungkin ergonnya lagi diuji di situ. Karena kamu bisa menemukan ergon itu di dalam apa? Ergon yang murni bisa ditemukan ketika pekerjaan itu dibakar oleh api. Makanya jangan langsung teriak minta tolong waktu kalian sedang ada dalam masalah yang besar. Tapi coba dia tanya Tuhan, Tuhan, apakah aku sedang memuji ergon aku? Apakah Tuhan memurnikan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan taruh dalam kehidupan aku? Ya kan? Kadang-kadang kita doanya pengen jalan keluar terus. Padahal Tuhan bilang gini, bukan jalan keluarnya, tapi ini ujian untuk mendatangkan kemurnian. Ergon kita diuji. Dan api itu salah satu bentuk pemurniannya. Makanya saya bilang, salah satu lambang api itu adalah melambangkan untuk menguji pekerjaan kita. Saya catat di sini nih. Api yang memurnikan pekerjaan kita akan membawa kita kepada setiap tujuan dan kehendak Allah buat hidup kita. Ya kan? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara mungkin punya pengalaman seperti apa, tapi belajar untuk mengerti dan menjalani ergon Bapak Ibu Saudara semua. Pertanyaannya kan sering ini, apa sih ergon saya? Apa sih pekerjaan saya? Makanya kita perlu mengujinya. Kita nggak pernah tahu apa ergonnya kalau kita nggak nguji itu dulu. Makanya harus diuji. Belajar untuk mengenal setiap pekerjaan baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara semua yang menjadi volunteers, leaders atau pastoral yang ada di Freedom Church, kita sudah mengikuti beberapa kelas. Dan di kelas-kelas tersebut ada beberapa kelas yang mengajarkan kita untuk kita mengenal diri kita lebih lagi. Ada kelas yang mengenal panggilannya, ada yang kelas mengenal karunia-Nya, banyak hal di situ. Dan kita di situ mencari tahu tentang ergon, tentang pekerjaan baik yang Tuhan taruh di dalam kita. Makanya Bapak Saudara kalau mau menjadi volunteer, pastikan saudara ikut kelas-kelas yang ada. Karena di situ kita akan mengetahui semuanya. Pekerjaan baik, ergon. Nah saya percaya banget kita akan menemukan setiap ergon dalam kehidupan kita. Efesus 4 ayat 11 sampai 12, saya mau selesai. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala pengajar-pengajar. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan atau
ergon bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, berarti pekerjaan baik itu dipergunakan untuk kita bisa membangun tubuh Kristus. Makanya harus ditemukan. Boleh pemain video worship ke atas. Waktu kita mengetahui ergon kita, apa yang terjadi? Kita bisa menjalani setiap kehendak Allah dan tujuan Allah buat kehidupan kita. Makanya saya bilang, there is fire inside of you. Ada api. Jadi teruslah korbankan api itu dalam saudara supaya dunia merasakannya. Dan kita menjadi kehidupan yang berjalan dalam setiap kehendak Allah. Untuk apa semuanya ini? Saya senang saudara tanya. Ini ayat terakhirnya. 2 Timotius 1 ayat 6 dibilang ini. Oleh karena itu saya mengingatkan kamu untuk terus memanfaatkan. Ini versi TSI-nya by the way. Dan meningkatkan kemampuan rohani yang diberikan Allah kepadamu ketika saya juga menumpangkan tangan atasmu. Kemampuan itu seperti api yang perlu terus dijaga agar tidak padam. Sudah siap untuk mengetahui ergon Bapak Ibu Saudara semua? Sudah siap untuk menjalani panggilan dan kehendak Allah bagi Bapak Ibu Saudara semua? Akhirnya saya sebagai penutup saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara semua bahwa dalam mesbah api adalah hal yang penting. Di mana api melambangkan hadirat Allah, kuasa Roh Kudus dan juga untuk menguji setiap ergon kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang terbangun dari dalam dan mengalir keluar. Makanya tadi kan awalnya saya bilang, Kingdom of God always start within you and through you. Dan sehingga di tahun 2026 ini kita akan mengalami banyak kebangunan. Membangun banyak hal baru dalam kehidupan kita. Dan di akhir tahun 2026 ini, saudara bisa bilang, aku membangun ini. Ada hal-hal yang aku bangun dalam kehidupan aku. Banyak hal yang terbangun dalam kehidupan aku. Aku membangun komitmen-komitmen yang baru dalam kehidupan aku. Saya percaya tahun 2022 ini menjadi tahun kebangunan buat kita semua. Amin. theworshipportal.com